Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anan Hafiz As'ad, biasanya dipanggil Anan. Saya dari Prodi S1 Elektronika dan Instrumentasi Elektronika Universitas Gadjah Mada. Saya sendiri angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari UTS saya, yaitu UTS tentang mata kuliah Sensor Network yang diambil oleh Bapak Raden Sumiharto. Untuk soal yang pertama itu yaitu jelaskan bagian-bagian dari suatu sistem sensor network. Nah, di sini saya sendiri mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 jawaban terkait bagian-bagian dari sensor network tersebut. Yang pertama adalah transceiver, atau di sini transceiver berfungsi untuk menerima atau mengirim data dengan menggunakan protokol. Nah, di sini contohnya itu protokol IEEE dengan IP 802.15.4 atau IEEE dengan nomor IP 802.11b. Nah, pada device lain seperti konsentrator, modem Wi-Fi, dan modem FM. Jadi transceiver itu berfungsi untuk menerima atau mengirim data ke perangkat lain dengan menggunakan protokol tertentu. Nah, yang kedua itu adalah microcontroller. Nah, microcontroller ini berfungsi untuk melakukan perhitungan, mengontrol dan proses device-device yang berhubung dengan microcontroller. Contohnya itu ada Arduino ataupun ada Amiga. Nah, ini bisa dibilang seperti mini PC ya, yang melakukan otak yang kita desain sebuah program di dalamnya untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk yang ketiga itu ada power source. Nah, power source ini berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem sensor network tersebut. Ya, tahu sendirilah, banyak sekali power source di. Dan juga yang keempat ada external memory, seperti yang dibilang di sini adalah external memory, yaitu memori atau penyimpanan, yaitu berfungsi sebagai tambahan penyimpanan bagi sistem. Nah, di sini itu mikrokontroler sendiri sebenarnya sudah memiliki unit memori sendiri. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima, sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk mensensing atau menangkap, mengambil data, yaitu berupa besaran-besaran fisik yang hendak kita ukur. Nah, untuk definisi sensor sendiri adalah suatu alat yang mampu untuk mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lain, dan dalam hal ini adalah mengubah dari energi besaran yang diukur menjadi energi listrik, yang kemudian diubah oleh ADC. Itu adalah jawaban untuk nomor 1. Untuk nomor 2 sendiri, soalnya yaitu jelaskan beberapa hal yang merupakan tolak ukur atau performance yang perlu diperhatikan dalam suatu sensor network. Nah, di sini saya memiliki sekitar 10 jawaban. Mari kita nanti hitung lagi, yaitu yang pertama end-to-end delay. Nah, end-to-end delay ini merupakan parameter yang menunjukkan penundaan waktu yang terjadi di jalur saat data dikirimkan antara sumber ke tujuan, lebih ke delay. Delay atau penundaan waktu saat pengiriman atau penerimaan data. Yang kedua itu ada throughput. Nah, throughput ini merupakan parameter yang mendefinisikan transmisi paket yang berhasil sesuai dengan waktu. Terus yang ketiga ada latensi. Nah, latensi adalah ukuran waktu yang diambil oleh sedikit paket untuk melakukan perjalanan menuju node tetangga berikutnya. Lebih ke ya berapa waktu untuk sebuah paket itu melakukan perjalanan ke node yang di tangganya. Untuk yang keempat itu the velocity of the node. Itu parameter ini merupakan jaringan dinamis di mana node bergerak pada kecepatan yang berbeda dalam sebuah jaringan. Tadi sudah 4, yang kelima itu jitter. Nah, jitter adalah ukuran latensi dalam transmisi paket, yaitu seperti latensi yang sudah dijelaskan yang ketiga. Ada yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenam adalah energy utilization. Nah, energy utilization sendiri merupakan jumlah energi yang digunakan oleh node dalam jaringan yang diukur sehubungan dengan energi awal. Untuk yang ketujuh ada overhead in routing, yaitu parameter yang diberikan saat protokol perubahan digunakan.
yang mendefinisikan aliran paket yang sangat besar pada bandwidth terbatas disebut perutaan overhead. Nah, kenapa dia dinamakan overhead routing? Terus yang ke-8 ada percentage of packet loss. Packet loss sendiri merupakan parameter percentage of packet loss merupakan parameter yang digunakan untuk menentukan jumlah paket yang hilang pada setiap pengiriman pasangan sumber dan tujuan. Jadi setiap pengiriman data itu seumpama ada dalam 1 menit itu dikirimkan 50 data, tetapi yang masuk hanya 30 data, berarti paket loss-nya per menit itu bisa disimbolkan bahwa 20 paket loss-nya, seperti itu. Kemudian ke-9 itu ada routing hop count. Nah, ini merupakan parameter yang menentukan jumlah hop yang ada di jalur rutan yang dipilih. Semakin rendah jumlah hop, memberikan rute terpendek. Itu yang terakhir atau yang ke-10, yaitu receive signal strength. Nah, di sini merupakan komputasi jumlah daya yang ada dalam sinyal selama transmisi. Itulah jawaban saya untuk nomor 2. Untuk nomor 3 sendiri soalnya merupakan jelaskan ragam jenis routing protokol pada sensor networks. Di sini saya memiliki 1, 2, 3, 4 protokol. Yang pertama itu LEADS atau Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy. Nah, di sini merupakan protokol yang telah banyak menarik perhatian karena konsumsi energi yang efisien, sederhana, dan mempunyai beban yang seimbang. Nah, LEADS itu merupakan cluster-based protokol. Jumlah cluster head dan anggota cluster yang dihasilkan oleh LEADS menjadi parameter penting untuk mencapai kinerja yang lebih baik. LEADS merupakan clustering adaptive protokol yang menggunakan pengacakan untuk pendistribusian beban energi secara merata antara sensor dalam jaringan. Nah, dalam LEADS sendiri, node terorganisir dalam cluster lokal dengan satu node yang tidak sebagai base station node, base station lokal atau cluster head. Jika head cluster head dipilih secara bebas di dalam seluruh sistem, seperti dalam algoritma clustering konvensional, mudah untuk melihat bahwa sensor yang dipilih untuk menjadi cluster head akan kehabisan energi dengan cepat, dan akibatnya akan mengakhiri komunikasi dari semua node dalam cluster tersebut. Yang kedua ada cluster base, ini mirip-mirip ya. Terus jenis lainnya adalah cluster base, beberapa cluster bentuk dan cluster head dipilih. Ketika routing, sensor mengirim paket ke head cluster pertama, dan head cluster kemudian mengambil tanggung jawab meneruskan paket ke sync node. Cluster berisi cluster head dan semua node langsung. Non-head node berkomunikasi dengan yang lain melalui head cluster tersebut. Nah, untuk yang ketiga merupakan SPIN protocol atau sensor protocols for information via negotiation. Nah, SPIN ini berbasis negosiasi yang menyebarluaskan informasi di jaringan sensor wireless atau di kabel yang diseminasi di kabel. Nah, di sini ada karakteristiknya, itu diseminasi adalah proses pendistribusian pengamatan sensor individu ke seluruh jaringan, memperlakukan semua sensor sebagai sync node. Nah, untuk ciri-cirinya ada banyak, itu ada replikasi lewat lengkap lingkungan, meningkatkan toleransi kesalahan, menyiarkan informasi penting, dan flood adalah pendekatan klasik untuk penyebaran, dan node sumber mengirim data ke semua tetangga atau node di sebelah-sebelahnya, dan menerima node menyimpan dan mengirim data ke semua tetangganya, dan menyebarluaskan data dengan cepat. Nah, untuk yang terakhir itu ada protokol SPID. Nah, SPID sendiri merupakan protokol komunikasi secara real time pada sensor network. Protokol ini terdiri dari 3 jenis komunikasi, yaitu real-time unicast, real-time area multicast, dan real-time area anycast. Nah, protokol SPID ini dikhususkan untuk algoritma yang terlokalisasi dengan kontrol minimal. Algoritma ini menghasilkan end-to-end real-time komunikasi dengan menggunakan komunikasi kontrol umpan balik dan non-deterministic geographic forwarding. Algoritma ini dapat digunakan pada saat node yang digunakan memiliki sumber daya yang kurang atau langka. Nah, seperti itu jawaban saya untuk nomor 3 tadi. Untuk nomor 4 sendiri, pertanyaan dari soal UTS-nya yaitu berikan contoh aplikasi sensor networks, gambarkan topologi jaringannya, dan arsitektur masing-masing node yang digunakan, serta jelaskan mekanisme sistem tersebut beserta protokol datanya. Nah, di sini bisa syarat
minimal menggunakan 6 node dengan 4 node diantaranya adalah node search atau search node. Nah, untuk jawaban saya yaitu lah arsitek saya yaitu di sini ada server dan ada 3 sync node yang terhubung secara topologi bus, dan setiap sync node memiliki 2 node source atau source node dengan topologi star. Untuk penjelasannya yaitu topologi yang digunakan untuk jaringan antara sync node dengan source node menggunakan topologi star. Karena dengan topologi star, tiap source node dapat langsung terhubung dengan sync node untuk merekam data hasil sensing dari source node dan akan disimpan oleh sync node. Nah, data yang disimpan di sync node tadi, lalu dengan topologi dengan jaringan server dengan sync node menggunakan topologi bus. Nah, topologi bus digunakan karena memiliki keunggulan yaitu semua sync node dan server dapat terhubung secara langsung. Oleh karena itu, server dan sync node dapat saling menerima dan mengirim paket data yang telah disimpan oleh sync node tadi secara langsung. Nah, untuk protokol yang digunakan sendiri adalah protokol LIDS yang sudah saya jelaskan sebelumnya di nomor 3 tadi. Seperti itu untuk jawaban saya nomor 4. Jadi bisa dilihat gambar yang seperti ini. Ini sangat sederhana. Untuk yang nomor 5 atau nomor terakhir itu, sebuah aliran sungai hendak dipantau kondisi lingkungannya. Jika pemantauan menggunakan sensor network, sebutkan sensor yang terkait dan tuliskan alasan pemilihan sensor tersebut beserta spesifikasinya. Di sini saya memiliki 3 sensor, yaitu sensor pH, sensor pH menggunakan analog pH metode DF robot, dan ada sensor kelembapan APS 300. Yang ketiga ada sensor suhu DS18B20. Yang pertama sensor pH. Nah, sensor pH menggunakan analog pH meter DF robot. Sensor ini dapat membaca nilai pH dari 0 sampai 14. Yang kita tahu sendiri bahwa pH itu terdiri dari 0 sampai angka 14 dengan angka 7 sebagai titik normalnya atau netral. Nah, keluaran yang dihasilkan dari sensor pH ini merupakan tegangan 0 sampai 5 volt yang dihubungkan pada pin ADC sebuah microcontroller. Pemilihan sensor pH dikarenakan perlunya pengukuran pH air untuk batas penggunaan sesuai dengan kadar pH-nya. Nah, yang kedua itu sensor kelembapan APS 300. Nah, sensor APS 300 ini terdiri dari 2 elemen, perimeter dan cocok. Satu secara kedap kaca di X kapsulisasi dalam nitrogen kering, yang lain terkena lingkungan. Ketika transistor berenergi, panas menghilang dari transistor tertutup lebih besar daripada transistor yang terekspos karena perbedaan konduktivitas thermal, perbedaan resistensi antara transistor berbanding lurus dengan kelembapan mutlak. Jaringan resistor sederhana menyediakan output 0 sampai 13 mV, sama dengan kisaran 0 sampai 120 gram per meter kubik. Nah, penambahan satu sensor APS 300 dapat dikalibrasi ke OHMIC AHD201 kartu pengkondisi sinyal untuk menyediakan output 0 sampai 5 atau 0 sampai 10 volt DC, atau ke AHD202 kartu penetapan sinyal untuk menyediakan output 4 sampai 20 mA. Nah, kenapa digunakan sensor kelembapan APS 300 ini? Karena di sungai itu banyak air, dan untuk melakukan kontrol atau pemantauan terhadap sungai kita butuh berapa persen kelembapan dari lingkungan sungai itu tersebut. Yang ketiga itu sensor suhu. Nah, sensor suhu yang digunakan adalah sensor DS18B20. Nah, sensor DS18B20 ini merupakan sensor suhu digital seri dari Maxim IC. Sensor ini mampu membaca suhu dengan ketelitian 9 hingga 12 bit. Rentangnya itu min 55 derajat hingga 125 derajat. Dengan ketelitian kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Nah, kenapa digunakan sensor suhu DS18B20 ini? Karena salah satunya itu sensor ini terdapat varian anti air atau bisa disebut kedap air seperti itu. Nah, seperti itulah jawaban UTS dari sensor yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.